Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dwi Reski Anandari S, SPSI, MSI, selaku dosen pembimbing pada mata kuliah Psikologi Pendidikan, serta teman saya yang saya banggakan. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sholawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Nur Fadila Istiqamah dari kelompok 9 selaku moderator dan juga pemateri. Dan teman kelompok saya Azahra Kusumanintias dan Muhammad Ihsan Laudin. Adapun topik yang akan kami bahas yaitu pemrosesan informasi. Yang pertama, sejarah pemrosesan informasi. Teori pemrosesan informasi merupakan teori yang dominan dengan pembelajaran atau learning dan memori sejak pertengahan tahun 1970-an, Swiller 2006. Selain itu, penelitian tentang memori pada manusia membantu teori belajar dalam menggambarkan proses bagaimana mengingat atau melupakan informasi. Proses ini biasanya berkaitan dengan model proses informasi dari Atkinson Shiffrin pada tahun 1968. Cognitive Theory of Learning menggambarkan proses penyimpanan dan pencairan kembali pengetahuan dalam pikiran. 2. Pengertian teori pembelajaran pemrosesan informasi. Teori pembelajaran pemrosesan informasi adalah bagian dari teori belajar sibernetik. Secara sederhana, pengertian belajar menurut teori belajar sibernetik adalah pengolahan informasi. Dalam teori ini, seperti psikologi kognitif, bagi sibernetik, mengkaji proses belajar lebih penting dari hasil belajar. Namun, yang lebih penting dari kajian proses belajar itu sendiri adalah sistem informasi, di mana sistem informasi inilah yang pada akhirnya akan menentukan proses belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azahra Kusumanintias. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai pemrosesan informasi yang sebelumnya telah dijelaskan oleh teman saya Nur Fadila Istiqomah. 1. Fase motivasi atau motivation phase, di mana siswa yang harus diberi motivasi untuk belajar dengan harapan bahwa belajar akan memperoleh hadiah. Kedua, fase pemahaman atau apprehending phase. Pembelajar yang sudah termotivasi mestinya menerima rangsangan atau stimulus yang akan membawanya pada peristiwa penting belajar, dan selanjutnya rangsangan itu disimpannya dalam ingatan. 3. Fase perolehan atau acquisition phase. Begitu situasi eksternal diperhatikan dan ditanggapi, berlangsunglah proses belajar. Fase perolehan mencakup apa yang kita sebut peristiwa penting belajar, yakni suatu saat di mana kesatuan pengetahuan yang baru terbentuk dimasukkan ke dalam ingatan jangka panjang. 4. Fase pengingatan atau retention phase. Informasi baru yang diperoleh harus dipindahkan dari memori jangka pendek ke memori jangka panjang. Ini terjadi melalui pengulangan kembali, praktik, elaborasi atau lainnya. 5. Fase pengungkapan kembali atau retrieval phase. Seperti halnya pada kebanyakan proses belajar yang lain, proses pengungkapan kembali bisa dipengaruhi oleh rangsangan dari luar. Isyarat-isyarat untuk pengungkapan kembali bisa dikemukakan dalam bentuk komunikasi verbal kepada pembelajar. 6. Fase generalisasi. Generalisasi atau transfer informasi pada suatu situasi-situasi baru merupakan fase kritis dalam belajar. 7. Fase penampilan atau performance phase. Para siswa harus memperhatikan bahwa mereka telah belajar sesuatu melalui penampilan yang tampak. 8. Fase umpan balik. Para siswa harus memperoleh umpan balik tentang penampilan mereka yang menunjukkan bahwa mereka telah atau belum mengerti tentang apa yang diajarkan. Sekian penjelasan dari saya. Pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, Muhammad Ihsan Laudin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya Azahra Kusumanintias. Langsung saja ke materinya, yaitu contoh penerapan teori pembelajaran proses informasi terhadap pendidikan.
Penerapan pemrosesan informasi ini, Grieder mengemukakan bahwa belajar adalah proses interval yang tidak bisa kita ambil langsung dan pada situasi tertentu kemampuannya pun dapat berubah. Berikut 7 model pemrosesan informasi. Yang pertama, latihan inuklir. Maksudnya Grieder menghadapi penalaran kusual yang fasih dan tepat dalam memberikan pertanyaan dan membentuk konsep dan hipotesis. Yang kedua, model berpikir secara induktif. Pada model ini Grieder dirancang guna untuk mengembangkan proses mental induktif serta pembentukan teori dan pembelajaran akademik. Yang ketiga, inuklir ilmiah. Dirancang guna untuk mengujar sistem pendidikan, juga diharapkan mempunyai efek dalam kawasan-kawasan lain. Yang keempat, pencapaian suatu konsep. Pada model pencapaian suatu konsep ini dirancang guna untuk mengembangkan sebuah penalaran induktif, perkembangan, dan analisis. Yang kelima, model secara penentu lanjutan. Pada model ini guna untuk meningkatkan efisiensi kemampuan pemrosesan informasi untuk menyerap dan menghubungkan bidang-bidang pengetahuan lainnya. Yang keenam, memori. Memori adalah untuk meningkatkan kemampuan dalam mengingat. Yang ketujuh, sintetik. Sintetik adalah melatih pribadi agar lebih berkreatif dan memecahkan masalah secara kreatif. Kesimpulan dari materi kami adalah teori pembelajaran pemrosesan informasi adalah bagian dari teori belajar sistematik secara sederhana. Pengertian belajar menurut teori belajar sistematik adalah pengetahuan informasi dalam teori ini, seperti psikologi kognitif. Bagi sistematik, mengkaji proses belajar lebih penting dari hasil belajar. Namun yang lebih penting dari kajian proses belajar sendiri adalah sistem informasi. Sistem informasi inilah yang pada akhirnya akan menentukan proses belajar. Dengan demikian semakin jelas bahwa teori pemrosesan informasi adalah bagian dari teori pemrosesan informasi yang dalam pengkajian akan banyak ditemukan tokoh-tokoh yang berpengaruh dan memiliki teori yang berkaitan erat dengan proses informasi. Demikian materi yang bisa kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.